Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan permasalahan pertumbuhan penduduk dengan menggunakan metode Markov Chain Continue. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Perkenalkan, nama saya Rika Ainul Fitri dengan NPM 015. Seperti yang kita ketahui, penambahan penduduk di setiap kota akan terus bertambah dari mulai angka kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk. Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang tersebut adalah bagaimana metode yang digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk, kemudian cara memprediksi laju pertumbuhan penduduk dengan menggunakan metode Markov Chain. Selanjutnya, hasil yang didapat dalam penyelesaian masalah laju pertumbuhan penduduk dengan metode Markov Chain. Terima kasih kepada Saudari Rika yang sudah menjelaskan latar belakang permasalahan. Dan selanjutnya materi akan dibacakan oleh Saudari Indah Nur Syamsi. Markov Chain adalah suatu teknik matematika yang biasa digunakan untuk melakukan pemodelan bermacam-macam sistem dalam proses bisnis. Konsep dasar analisis Markov adalah step dari sistem atau state transisi. Markov adalah rangkaian atau proses kejadian di mana peluang bersyarat kejadian yang akan datang bergantung pada kejadian yang terjadi pada saat ini atau kejadian sekarang. Markov Chain dikatakan diskrit apabila perpindahan keadaan terjadi dengan interval waktu diskrit atau interval waktu yang tetap. Sebaliknya, jika Markov Chain dikatakan kontinu apabila perpindahan keadaan terjadi dengan rentang waktu dengan variabel yang kontinu atau variabel yang random. Ya, terima kasih kepada Saudari Indah. Selanjutnya, Saudara Adit. Ya, selanjutnya masuk kepada perhitungan yang dimana di sini menggunakan data acuan. Data acuannya itu seperti ini. Nah, setelah data acuan didapat, selanjutnya data tersebut dimodifikasi dan data modifikasi kelompok kita seperti ini. Nah, setelah memodifikasi data acuan, selanjutnya data modifikasi tersebut dicari probabilitas transisinya dan mendapatkan hasil seperti ini. Dari probabilitas transisi, kemudian lanjut kepada perhitungan yang menentukan 3 periode, yaitu periode di tahun 2010, 20, dan 30. Dan untuk tahun 2010 hasil perhitungan menggunakan matriks yang dimana hasil akhirnya mendapatkan segini. Lalu pada periode kedua, yaitu periode tahun 2020, sama dengan menggunakan perhitungan matriks yang dimana hasilnya juga seperti ini. Dan yang terakhir periode ketiga pada tahun 2030 yang mendapatkan hasil akhir juga seperti ini. Ya, seperti itu perhitungan dari kelompok 6 untuk studi kasus yang telah disebutkan sebelumnya. Ya, terima kasih kepada Aditya Dwi Nagraha. Kita sampai pada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudari Mela. Kesimpulan dari studi kasus laju pertumbuhan penduduk yaitu 1. Metode yang digunakan adalah Markov Chain Continue. 2. Cara untuk menentukan Markov Chain Continue yaitu dengan mencari probabilitas transisi menggunakan matriks. Selanjutnya yaitu menentukan pertumbuhan pada tahun 2010, 2020, dan 2030 menggunakan persentase masing-masing fertilitas, mortalitas, dan migrasi. 3. Hasil dari pengolahan data adalah pada tahun 2020 fertilitas 15,79%, mortalitas 38,35%, migrasi 45,86%. Sedangkan pada tahun 2020 yaitu fertilitas 15,21%, mortalitas 35,80%, migrasi 48,98%. Sedangkan pada tahun 2030 yaitu fertilitas 15,21%, mortalitas 36,3%, migrasi 48,75%. Ya, terima kasih Saudari Mela telah membacakan kesimpulannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.